Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Silmi Salsabila, mahasiswi UAD angkatan tahun 2022 dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah perjalanan kehidupan saya hingga saya dapat berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Saat duduk di bangku SMA, saya bersekolah di Pondok Pesantren Taruna Al-Quran yang ada di Yogyakarta. Kemudian saya masuk ke jurusan MIPA, karena saya berpikir kalau di jurusan MIPA itu nantinya bisa memilih banyak jurusan yang ada di universitas, sehingga saya masuklah di jurusan MIPA tersebut. Saat kelas 12 SMA, saya itu mulai tertarik dengan jurusan yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, sehingga saya mencari sedikit demi sedikit informasi mengenai kampus mana saja yang menyediakan jurusan yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, hingga sampai di masa lulus SMA. Nah, tapi setelah lulus SMA itu, karena sekolah saya atau pondok saya itu mewajibkan program pengabdian, sehingga setelah saya kelas 12 SMA itu saya nggak bisa langsung melanjutkan ke jenjang perkuliahan, akan tetapi harus wajib ikut kelas pengabdian dulu baru bisa benar-benar lulus dari sekolah saya itu. Nah, terus waktu saya sedang berada di jenjang pengabdian itu, saya sedikit demi sedikit belajarlah untuk mempersiapkan UTBK dan juga mencari informasi kampus mana saja yang menyediakan jurusan yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, khususnya kampus yang tidak jauh dari rumah saya, itu yang ada di Jogja dan yang ada di Jawa Tengah. Nah, waktu itu saya itu tertarik di UNS kalau nggak salah, karena di sana itu ada prodi ilmu keperawatan, tetapi saya ingin masuk lewat jalur UTBK, sehingga saya harus belajar untuk mempersiapkan tes UTBK tadi. Nah, sewaktu saya membicarakan hal ini, ngomong ke orang tua saya itu kurang setuju. Karena apa? Karena menurut orang tua saya waktu itu keadaan ekonomi keluarga saya itu sedang menurun, karena ayah saya kena PHK imbas dari COVID-19 yang lalu-lalu. Nah, sehingga orang tua saya itu bilang, "Mbak, kalau bisa kamu kuliah dengan jalur beasiswa, kalau enggak nanti ayah sama ibu itu nggak bisa nyekolahin kamu." Nah, waktu dengar orang tua bicara kayak gitu, saya sebagai anak ya pastinya sedih lah ya, karena itu nggak sesuai sama apa yang saya inginkan dan apa yang saya cita-citakan. Tapi dari situ saya berpikir, kalau misalnya saya itu ikut perkataan orang tua, pastinya nanti ridho Allah itu juga ada di ridho orang tua, hingga saya nurut dengan perintah orang tua dan saya mencoba mencari-cari kampus mana yang menyediakan jalur beasiswa. Sehingga dari hal itu saya udah nggak tertarik lagi ikut SBMPTN, ikut UTBK. Karena apa? Karena ya tadi saya hanya mencari kampus yang menyediakan jalur beasiswa. Nah, sampai pada akhirnya sudah mau kurang lebih masuk ke bulan Maret, bentar lagi itu udah mau lulus, tetapi saya belum mendapatkan informasi kampus mana yang menyediakan jalur beasiswa, khususnya jalur beasiswa tahfidz, karena saya mampunya masuk lewat jalur itu. Nah, waktu itu saya hampir putus asa, hampir nggak mau kuliah, mau kerja aja, bantuin orang tua untuk biayain rumah, biayain adik. Tapi alhamdulillahnya qadarullah, orang tua saya itu dapat informasi kalau ternyata di UAD itu menyediakan jalur beasiswa tahfidz. Nah, dari situ saya mencoba mendaftar mandiri, karena waktu itu saya
sedang di pondok, jadi itu tanpa bantuan orang tua. Saya benar-benar nyiapin berkas sendiri, saya benar-benar daftar sendiri, daftarnya tapi waktu itu online ya. Nah terus sampai pada akhirnya masuk ke tahap tes. Alhamdulillah tahap tes yang pertama lulus, terus tahap tes kedua juga alhamdulillah lulus, terus sampai ke tahap pengumuman. Nah di waktu tahap pengumuman itu saya agak deg-degan karena saya benar-benar hanya mendaftar di kampus UAD. Ya kalau nggak diterima ya udah saya nggak bakal kuliah dan mungkin saya akan kerja membantu orang tua di rumah. Tetapi alhamdulillah atas pertolongan Allah dan pastinya doa orang tua saya, kedua orang tua saya, alhamdulillah saya berhasil mendapatkan diterima di UAD dengan jalur beasiswa tahfidz dan diterima di program studi gizi. Awalnya saya kurang senang atau kurang bisa menerima karena pilihan pertama itu teknologi pangan dan saya itu benar-benar tiba-tiba nggak tertarik sama prodi ilmu kesehatan karena nggak tahu ya, waktu itu kurang senang aja, jadi waktu masuk keterima di UAD itu antara senang dan sedih, tapi ya balik lagi saya harus mensyukuri atas semua nikmat Allah dan saya masih bisa diberikan kesempatan untuk kuliah walaupun waktu itu keadaan ekonomi keluarga saya emang benar-benar ngedown, orang tua saya benar-benar nggak punya uang, tapi alhamdulillah Allah itu masih maha baik sama saya dan saya bisa masuk di UAD ini dengan jalur beasiswa. Nah dari sini saya bisa belajar, saya harus punya semangat untuk kuliah di UAD ini karena apa? Yang pertama, saya sudah diberikan kemudahan masuk di UAD dengan jalur beasiswa yang itu gratis, biayanya gratis. Dan yang kedua, kalau misalkan saya nggak semangat, itu saya harus balik lagi. Apa tujuan saya kuliah di UAD ini? Dan saya itu tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang jarang bisa didapatkan orang lewat jalur beasiswa ini. Jadi saya kalau misalkan nggak semangat gitu, saya harus memotivasi diri. Kamu udah dapet beasiswa loh buat sekolah, buat kuliah, nggak sama kayak teman-teman kamu. Jadi kamu harus lebih semangat dari mereka, berikan yang terbaik untuk UAD dan insya Allah nantinya kalau misalkan saya lulus sebagai seorang ahli gizi, saya ingin melanjutkan S2 dan semoga mendapatkan beasiswa dan saya nantinya ingin kembali mengabdi kepada UAD yang mungkin nanti bisa bekerja menjadi dosen atau bisa bekerja di rumah sakit UAD sebagai balas budi saya kepada apa yang telah UAD berikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.